Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Mas Iwan Tani, teman-teman ya. Kali ini saya akan mencoba mengobati tanaman cabai saya yang terkena herbisida ya teman-teman ya, di part 2 nya ini. Nah, itu yang saya tutupi itu adalah tanaman cabai sulaman ya teman-teman ya, yang kemarin gosong atau mati sudah saya sulam dan saya tutupi. Kenapa? Karena biar tidak terkena sprayan penyepraian kali ini ya teman-teman ya. Jadi biar tidak terkena sprayan saya tutupi, dan juga untuk mengatasi panas di siang hari tadi. Alhamdulillah ada peningkatan, semakin menunjukkan bisa sembuh teman-teman ya, karena tidak sampai gosong, dan semua caranya sudah saya share di video Mas Iwan Tani ya, dengan menggunakan kalsium intinya ya teman-teman ya, yang saya perbanyak kalsiumnya dengan cara spray dan kocor. Dan untuk kelanjutan part 2 nya ini teman-teman ya, jadi kondisi tanaman cabai ini masih belum sempurna, untuk tunasnya masih mengkerut teman-teman ya. Tunasnya masih mengkerut mungkin karena masih ada efek racun di pucuk-pucuknya sini, dan ini mengeras teman-teman ya, hampir mirip seperti dikencingi lembing batu, cuma ini tidak gosong, cuma mengkerut daunnya teman-teman ya. Jadi tugas saya memperbaiki tunas air ini supaya tidak mengkerut agar menjadi normal teman-teman ya. Untuk keseluruhannya semuanya seperti itu teman-teman. Nah, ini mengkerut seperti keracunan nutrisi ya teman-teman ya, mirip-mirip seperti keracunan nutrisi. Dan untuk daun yang gosong sudah pada rontok sebagian teman-teman ya, sudah pada rontok. Nah, ini bekas-bekas herbisida, sebagian sudah rontok. Nah, ini sisa-sisa bekas-bekas herbisida. Jadi PR-nya sekarang tinggal memunculkan tunas air, tunas-tunas ini supaya tidak mengkerut. Nah, ini sebagian sudah gosong dan memunculkan tunas baru. Semoga tunas ini nanti bisa normal. Nah, hampir semuanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan tanaman cabai ini bisa pulih kembali. Dan untuk bunga-bunganya masih bisa, masih bertahan, masih tidak rontok. Oke, lanjut di video selanjutnya teman-teman ya. Nutrisinya apa yang saya gunakan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Untuk bunganya tidak rontok saja sudah bersyukur teman-teman ya, walaupun daunnya sedikit masih pada kuning. Semoga nanti tumbuh tunasnya tidak mengkerut lagi teman-teman ya. Jadi masih pada mengkerut ini tunasnya. Dan rencana untuk perawatan kali ini saya ingin melakukan pengocoran dan penyepraian teman-teman ya. Jadi saya kocor dan nanti saya spray teman-teman. Oke, ikuti terus videonya. Yuk kita lihat nutrisinya, semoga bermanfaat di kemudian hari teman-teman. Untuk nutrisi spraynya saya menggunakan Vitaron, Tanisil, dan fungisida tandem teman-teman ya. Untuk kocornya saya menggunakan kalsium. Jadi untuk spraynya saya menggunakan tandem, Vitaron, dan Tanisil. Untuk Vitaronnya untuk memperbaiki sel-sel tanaman yang rusak. Untuk Tanisilnya
untuk melapisi daun supaya tebal dan terhindar dari serangan kutu-kutuan ya teman-teman ya, karena sudah lama tidak dispray dengan insektisida. Untuk fungisida tandemnya untuk mempertebal jaringan daun ya teman-teman ya, karena daunnya saya amati tipis dan mengkerut. Supaya tidak tipis, saya tebalkan dengan tandem ini, fungisida tandem dengan bahan aktif difeconazole ini teman-teman ya. Nah, ini ditaruhnya untuk memperbaiki tanaman, sel-sel tanaman yang rusak akibat terkena herbisida. Untuk kalsiumnya, untuk memperbaiki jaringan tanaman, imun tanaman supaya kuat kembali, jadi tidak mudah sobek terkena angin daunnya, karena kalsium juga sangat penting, dibutuhkan sekali untuk tanaman yang keracunan seperti ini teman-teman ya. Dan ini sudah saya siapkan airnya. Untuk kalsium manoharanya, karena saya tidak ada ember besar ya teman-teman ya, embernya hanya kecil, saya menggunakan 1 sendok peres untuk kalsium manoharanya. Ini untuk dikocor ya teman-teman. Untuk dosis kocornya teman-teman ya, ini adalah alat ukur nutrisi atau insektisida. Ini ukurannya 50 ml, jadi setiap lubang tanam saya kasih 100 ml teman-teman. Setiap lubang tanam saya kasih 100 ml, jadi 2 takaran seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti itu contohnya teman-teman ya. Lanjut saya kocor karena masih banyak yang belum saya kocor teman-teman. Sudah selesai saya kocor teman-teman ya. Jadi pemberian pupuk kocor dan spray kali ini bertujuan untuk memperkuat jaringan tanaman dan menumbuhkan tunas muda, karena daunnya tunasnya masih mengkerut ya teman-teman ya. Oke, untuk silikanya ya, untuk kandungan silika, nah ini kita sebagai petani, kita pasti memiliki cara kita masing-masing, cara kita berbeda-beda dengan tujuan yang sama, yaitu memperbaiki tanaman supaya memberikan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Jadi ini bisa diikuti dan bisa juga tidak diikuti juga, tidak masalah, hanya sebagai referensi ya. Untuk silikanya saya kasih 1 sendok teh. Karena semua metode itu enggak ada yang jelek ya teman-teman ya. Semua metode itu bagus, tidak ada yang jelek. Semua metode untuk mensejahterakan petani cabai dimanapun berada, dimanapun siapapun yang melihat video ini ya, dan metode siapapun saja itu teman-teman ya. Untuk bahan yang kedua saya menggunakan Vitaron teman-teman ya. Untuk air 4 liter ini saya kasih sekitar 5 mili teman-teman. Semua metode itu tidak ada yang jelek, jadi kita tidak ada yang perlu didebatkan, mau menggunakan pupuk kandang kayak mau tidak menggunakan pupuk kandang, itu tidak masalah ya teman-teman ya. Intinya demi kebaikan juga ya teman-teman ya. Untuk tandemnya saya kasih sekitar 1 mili teman-teman ya, untuk memberi agar daunnya tebal teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Menurut saya bertanam cabai itu
fleksibel ya teman-teman ya. Bisa menggunakan pupuk dasar kimia, bisa menggunakan pupuk dasar kandang atau kohe apapun bisa ya teman-teman ya. Nah, tapi jika lahan bekas, jika kita tidak menggunakan pembenah tanah atau pupuk kandang atau pupuk kimia, itu pasti kurang maksimal teman-teman ya. Dan ini saja saya menggunakan pupuk pembenah tanah seperti ini pertumbuhannya ya teman-teman ya. Mungkin dikarenakan kemarau. Untuk masalah keracunannya insya Allah ini bakal pulih teman-teman, karena tidak gosong tanamannya, sebagian sudah membaik. Oke, langsung saya tuang cairan ini ke dalam tangki 16 liter. Langsung saya tuang teman-teman ya. Silika, Vitaron, dan fungisida tandem. Langsung saya aplikasikan ya kawan-kawan ya. Semoga lekas sembuh nih tanaman cabenya. Sudah selesai saya spray teman-teman ya. Semoga beberapa hari ke depannya tanaman cabai ini tunasnya bagus teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Saya ucapin terima kasih. Semoga kedepannya bisa memberikan manfaat untuk para petani cabai yang mengalami cabainya seperti saya ini ya, keracunan. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.